kami berikan waktu sekitar 10 menit. Nanti dilanjutkan penguatan dari Bapak Mentor, ya, selama kurang lebih 5 menit. Monggo, waktu kami persilakan, Pak Soleh. Baik, mohon izin share screen, Pak. Iya. Silakan. Suaranya agak mendem ya Pak Soleh. Bener ya? Nah, Saya coba pakai headset dulu, Pak ya. ya, sudah kelihatan sudah. Suara saya masuk, Pak? Nah, ini lebih bagus. Oke. Lebih bagus suaranya. Baik, saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin yang saya hormati Bapak Penguji, Pak Bujiman STMM, yang telah bersedia membimbing menguji pada kesempatan hari ini, dan juga yang saya hormati Pak Rois Mustafa SEMIC Dev sebagai coach yang mana bertindak sebagai coach dalam perancangan aktualisasi eh, saya di kesempatan kali ini, dan yang kami hormati Bapak Mentor Pak Musli SAG MAG sebagai mentor dan pembimbing, dan juga Kepala KUA Kecamatan Nogosari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, PNS penghulu ahli pertama yang saat ini ditugaskan di KUA Kecamatan Nogosari. Kurang lebih 2 bulan saya sudah eh, masuk di sini. Maka untuk menentukan isu, saya beberapa kali berdiskusi dengan rekan-rekan staf di sini, dan juga Bapak Kepala KUA yang sekaligus bertindak sebagai mentor dalam perancangan aktualisasi ini. Maka ditemukanlah eh, judul yang mana judul pada rancangan kali ini yaitu optimalisasi media sosial sebagai sarana informasi dan sosialisasi regulasi pernikahan di KUA Nogosari Kabupaten Boyolali. Nah, kemudian yang melatar belakangi pembuatan rancangan aktualisasi ini adalah pertama, minimnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pernikahan, kemudian masih ditemukan kekeliruan administrasi calon pengantin, media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kantor KUA, dan juga kebutuhan akan transformasi digital dalam layanan publik. Kemudian tujuannya meningkatkan akses informasi publik, meningkatkan literasi hukum dan administrasi pernikahan, mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan, serta menumbuhkan partisipasi dan interaksi masyarakat. Dan manfaatnya yaitu manfaat bagi instansi KUA sendiri adalah meningkatkan citra lembaga sebagai instansi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kemudian menyediakan kanal komunikasi efektif dengan masyarakat. Nah, manfaat untuk masyarakat sendiri yaitu memudahkan akses informasi mengenai prosedur dan regulasi pernikahan, kemudian mengurangi potensi kesalahan dalam pendaftaran nikah karena minimnya informasi, dan juga manfaat untuk penulis sendiri yaitu mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan media sosial untuk pelayanan publik, dan juga meningkatkan pemahaman terhadap nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas ASN. Nah, kemudian setelah berdiskusi dengan beberapa staf tadi, maka dipilihlah atau core issue terpilih yang mana kurangnya pemahaman masyarakat terkait syarat dan prosedur administrasi nikah. Nah, poin ini ditemukan dengan teknik APKL dan juga teknik USG. Yang pertama, teknik APKL itu kita mendapatkan 5 isu terpilih. Dari 5 isu itu dipecah lagi, diperas lagi menjadi 3 isu. Kemudian menggunakan metode USG, dari 3 isu itu dipilihlah 1 isu terpilih, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait syarat dan prosedur administrasi nikah. Dengan ketentuan sebagai skor APKL yang ditentukan paling banyak nomor 1 yaitu
tadi sesuai dengan aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakannya. Nah, kemudian untuk pendalaman isu, saya di sini menggunakan metode Fishbone ya, yang mana dari 4 segi faktor penyebab dan juga akibat yang terjadi. Dari segi organisasi, dalam struktur organisasi tidak ada pegawai yang membidangi hubungan masyarakat atau basic IT. Kemudian dari segi metode penyebaran informasi yang dilakukan belum optimal, hanya mengandalkan metode konvensional atau mulut ke mulut. Kemudian dari segi manusianya, kurangnya pegawai KUA Nogosari yang memahami penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, dan juga tidak ada SDM yang mengelola media publikasi dan memahami konsepnya. Kemudian dari segi ini pemanfaatan sarprasnya, pemanfaatan sarpras di kantor belum optimal, maka penyebab akibatnya adalah masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang tata cara dan prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Nogosari. Nah, setelah dipilih core isunya, maka saya menentukan gagasan pemecahan isu dari optimalisasi media sosial sebagai sarana informasi dan sosialisasi regulasi pernikahan di kantor urusan agama Nogosari Kabupaten Boyolali ini. Ada 5 kegiatan, masing-masing kegiatan ada tahapan-tahapan kegiatannya. Yang pertama yaitu saya melakukan koordinasi dengan Kepala KUA, yang tahapan kegiatannya meliputi mengatur dan menentukan jadwal, kemudian mengadakan pertemuan, dan juga meminta masukan dan saran terkait rancangan aktualisasi. Kemudian yang kedua, merancang konten informasi dan pelayanan terkait regulasi pendaftaran. Tahapannya yaitu mencari mengumpulkan referensi tentang informasi pelayanan nikah, kemudian menganalisis bahan, kemudian membuat desain untuk dijadikan konten berupa foto dan video outputnya. Kemudian membuat akun media sosial. Tahapannya itu pertama membuat email atas nama instansi, kemudian membuat akun media sosial, menentukan admin khusus dari staf untuk satu pintu ya. Kemudian sosialisasi akun media sosial melalui lisan atau dalam bentuk poster dan banner. Mungkin bisa juga dengan barcode. Nah, outputnya nanti akun media sosial dan juga barcode atau QR code. Kemudian kegiatan berikutnya mengunggah hasil konten yang sudah disiapkan ke akun media sosial. Yang pertama, memilih dan menentukan konten, kemudian mengunggah hasil konten, dan mengupdate konten secara berkala, kemudian membagikan link hasil unggahan ke dalam grup WA. Outputnya adalah hasil konten publikasi. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi hasil publikasi konten informasi secara berkala, yaitu mengumpulkan data statistik media sosial, kemudian mengidentifikasi untuk outputnya yaitu rekapan data performa konten, file Excel atau Google Sheet atau laporan yang lainnya. Nah, kemudian untuk jadwal kegiatannya sudah terlampir, ini nanti keterangan tanggalnya tinggal menyusul sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian kendala dan antisipasi. Yang pertama, koordinasi dengan Kepala KUA. Kendalanya biasanya Kepala KUA memiliki jadwal yang padat sehingga sulit menemukan waktu yang tepat untuk koordinasi. Nah, antisipasinya melakukan komunikasi online dulu untuk membuat janji. Nah, kemudian yang kedua, merancang format konten ini kendalanya adalah keterbatasan kemampuan desain pribadi ya untuk penyesuaian narasi konten yang menarik dan mudah dipahami. Dan untuk antisipasinya, kolaborasi dengan rekan kerja yang memiliki kemampuan desain. Kemudian kendala yang berikutnya membuat akun media sosial, biasanya kurangnya pemahaman tentang pengelolaan akun secara profesional. Nah, nanti antisipasinya adalah berkonsultasi dengan bagian kehumasan atau admin media sosial instansi lain untuk mendapatkan arahan teknis dan etis. Kemudian memposting hasil kendala. Mohon dipercepat, kurang 1 menit nih. Kemudian evaluasi hasil konten publikasi secara berkala ya, kurangnya data statistik, maka antisipasinya memanfaatkan fitur analitik. Dan kemudian
Cukup ya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya mohon doa, mohon bimbingan dan dukungannya kepada Bapak penguji, Bapak pembimbing, coach, dan juga Pak mentor untuk memberikan bimbingan dan doa sehingga nanti bisa mendapatkan lembar persetujuan sampai lembar pengesahan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh. Presentasinya dilanjutkan dengan penguatan oleh Bapak Mentor. Waktu kami berikan kurang lebih 5 menit. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rois Mustafa, Bapak Bujiman, Pak Panitia, Ibu Ulfah, dan tidak lupa pada Mas Muhammad Soleh. Kami perkenalkan Muhammad Musleh sebagai mentor dari dan Boyolali yang tadi telah mempresentasikan tentang optimalisasi peraturan dan juga kegiatan-kegiatan kepenghuluan maupun program KUA. Kami sangat mendukung dengan apa yang dimunculkan oleh Mas Muhammad Soleh, karena memang tuntutan zaman sebagai pemanfaatan digitalisasi untuk sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Selama ini memang di KUA kami baru melaksanakan program-program yang bersifat konvensional, artinya tatap muka baik di kantor maupun kita terjun di tengah-tengah masyarakat. Ada juga sih sebenarnya, tetapi itu terlaksana masing-masing. Kita akan mendampingi dan akan kita jadikan sebagai program supaya KUA benar-benar terasa di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa program KUA, diantaranya tentang Terputus malah ya, Pak. Tadi putus-putus, sekarang terputus kayaknya. Oh iya. Bentar, Pak. Ya, nampaknya jaringan Lewat yang Bapak. sini aja, Pak. Monggo. Oh iya. Mohon maaf, ini ada kendala non teknis ini. Iya. Ya, kami Nggak apa-apa, Pak. bergabung dengan masalah itu. Yes. Ya. Ada beberapa program di KUA tentang kemasjidan, tentang wakaf, tentang zakat, kemudian tentang haji, informasi juga yang tentang maka itu akan sangat bermanfaat ketika pakai media sosial. Informasi yang harus kita yang selama ini pelaksananya baru ya sekitar 10-20%. Maka metode yang dikembangkan oleh Mas Muhammad Soleh itu akan kita support dan kita dampingi, termasuk dengan program-program yang baru dan sesuai dengan kebijakan pemerintah supaya KUA berdaya di tengah-tengah masyarakat dengan media sosial yang sangat membantu sekali tugas-tugas KUA. Kita sempat bimbingan perkawinan secara online, tapi itu juga belum terlaksana secara maksimal karena satu metode kemudian bahan-bahannya
belum maksimal dan juga tidak ada evaluasi. Maka kita berharap program dari masalah ini nanti dibuat sebuah rancangan program agar penjadwalan waktu target dalam 1 tahun, sehingga kita evaluasi di akhir tahun. Kalau memang ini bermanfaat, akan kita munculkan program-program yang lain, termasuk di beberapa bidang, bukan hanya kepengurusan atau pernikahan, undang-undang pernikahan semata, tapi juga tentang perwakapan, tentang zakat, tentang kemasjidan, dan juga tentang pengajian yang minggu ini kita mencoba untuk sudah dikumpulkan calon-calon informasi pemerintah. Barangkali itu 5 menit. Matur nuwun Pak Muhammad Soleh selaku mentor dari Pak Pak Muslih, Muslim Pak Muslih. pakai tempatnya Pak Soleh. Masalah ini di kantor kami baru 2 bulan. Nggih. NS kami sebagai penghulu kepala KUA. Alhamdulillah kita sangat bersupport sekali dan senang dengan keberadaan kehadiran Mas Muhammad Soleh yang memiliki dedikasi yang kuat dan juga semangat, dan sekilas saya melihat ada kemampuan intelijensi dan juga kemampuan kecerdasan emosional yang baik untuk kita bersama-sama mengembangkan KUA hingga benar-benar bermanfaat dan program teman lewat jalur KUA bisa. Oke, matur nuwun Pak Muslih. Itu tadi penguatan dari Kepala KUA Nogosari bahwa Pak Muhammad Soleh ini memang sudah langsung beradaptasi dan memberikan kontribusi. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak penguji, Bapak Pujiman untuk melakukan tanya jawab kepada peserta. Terima kasih. Monggo, waktu kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Muslih, Kepala KUA Nogosari, Kabupaten Boyolali, yang saya hormati Pak Rois Mustafa selaku Coach dari BDK Semarang, yang saya banggakan teristimewa Bapak Muhammad Soleh selaku peserta yang telah memaparkan rancangan aktualisasinya dengan luar biasa, dengan mengambil judul optimalisasi medsos sebagai sarana informasi dan sosialisasi regulasi pernikahan di KUA Nogosari, Kabupaten Boyolali. Ya, mudah-mudahan apa yang dirancang oleh Pak Muhammad Soleh nanti bisa memberikan dampak yang positif kepada KUA Nogosari khususnya dan juga kepada Kementerian Agama pada umumnya, sehingga apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri bahwa kita memberikan pelayanan yang berdampak bisa kita capai. Ya. Yang ingin saya komentari, tadi saya pertama sudah ingin menyampaikan apresiasi atas rancangan aktualisasinya kepada Pak Muhammad Soleh. Yang kedua, saya ingin mencoba mengomentari beberapa hal. Yang pertama terkait dengan eh, kondisi di KUA Nogosari, kan mungkin memang di KUA itu juga SDM-nya tidak sebanyak di tempat lain ya. Ada yang dikeluhkan misalnya belum ada tenaga humas. Maka kalau saya sih menyarankan semua orang yang ada dalam organisasi menjadi humas gitu ya. Menjadi humas, jadi memiliki tugas kehumasan juga. Itu termasuk salah satu apa ya untuk memajukan organisasi. Maka setiap orang yang dalam organisasi menjadi bertanggung jawab untuk menjadi kehumasannya juga. Nah, tetapi di sisi lain tadi dirancang untuk perubahan apa rancangan untuk aktualisasinya misalnya kan nanti ketika sudah ada medsos kemudian ada upload ya, ada upload beberapa hal. Tadi saya belum melihat adanya misalnya kalau untuk upload itu harus ada SOP. Jadi tidak sembarang mengupload tapi harusnya ada SOP. Nah, kira-kira bagaimana nanti untuk mengatasi ini supaya tidak tidak terjadi kesalahan upload. Nah, tiba-tiba udah di-upload karena sejak digital kan apa ya? eh susah di ini kalau sudah masuk medsos maka akan terekam sebagai jejak digital walaupun sudah dihapus tapi udah pernah ada. Nah, itu mungkin perlu diantisipasi. Nah, langkah seperti apa yang akan dilakukan supaya tidak terjadi eh, tadi
langkah yang ingin dicapai supaya nggak terjadi salah upload karena saya lihat belum ada rancangan untuk SOP-nya seperti apa. Baik, eh, izin Pak, tadi sudah disampaikan sedikit disinggung terkait masalah itu. Dari tahapan kegiatan itu masuknya menentukan admin media sosialnya Pak. Jadi mungkin Hmm. ditentukan bisa satu atau lebih dari satu orang untuk menjadi admin supaya postingan publikasi itu satu pintu, harus Hmm. tersortir. Nah, nanti kalau Oke. semua menjadi admin, maka akan uploadnya sesuka hati. Ya. Hmm. Kira-kira Pak Kepala harus mengetahui nggak apa yang akan diupload di medsos? Ya mungkin nanti sebelum dipublikasi pasti ada Approval. konsultasi dulu Hmm. apakah layak untuk dipublikasi atau tidak, nanti tetap terus koordinasi dengan kepala KUA. Oke. Ya. Baik, kalau gitu. Nah, tadi kan sampaikan Pak Kepala ada berapa ini, tapi karena ini nggak mungkin waktunya terlalu pendek ya, hanya 1 bulan, mungkin sementara lebih kepada informasi tentang regulasi pernikahan. Tapi mungkin juga ke depan medsos ini juga bisa dimanfaatkan untuk informasi-informasi yang lain, termasuk tadi informasi tentang zakat wakaf dan seterusnya yang terkait dengan tugas-tugas dan fungsi dari KUA itu sendiri. Nah, itu sekedar saran yang disampaikan juga oleh Pak Mentor, Pak Kepala KUA. Tuh. Jadi mungkin bisa diperluas, tetapi ini karena waktunya pendek ya, 1 bulan. Nah, yang saya juga ingin tanyakan, sejauh mana kira-kira dampak yang akan diharapkan dan nanti bisa apakah bisa diukur setelah rancangan aktualisasi ini diaktualisasikan dalam waktu 1 bulan. Baik, kami berharap dengan merancang aktualisasi terkait judul ini, harapannya masyarakat bisa lebih mengetahui tentang regulasi pernikahan, tidak hanya dari orang, tapi untuk sekarang kan bisa lewat smartphone masing-masing. Eh, Kalaupun kurang informasi, langsung biasanya kalau saya pribadi nih, langsung dicari media sosialnya untuk menggali informasi di instansi tersebut. Harapannya demikian supaya masyarakat bisa mengikuti perkembangan zaman yang terjadi saat ini, bisa melek literasi digital. Begitu, Pak. Oke. Tadi medsosnya rancang ada 2 ya? Ya, sementara Medsosnya. sementara Instagram dan kalau waktunya memungkinkan ada ditambah opsional yaitu TikTok, Pak. Karena Oke. Facebook sudah ada sebelumnya, Ah, tapi mati tinggal suri, Pak. dioptimalkan. Belum belum. Oke. Ya. Jadi karena nanti ada TikTok kan biasanya lebih komunikatif karena bentuknya video-video. Nah, tinggal dioptimalkan. Tapi tadi kalau saya menyarankan tetap harus ada filter ya, harus ada filter, ada saringan, ada SOP sehingga yang sudah terlanjur dipublish itu memang betul-betul layak untuk publish, layak untuk tayang. Gitu ya. Yang lebih penting tentu nanti dukungan dari Pak Kepala untuk mensukseskan ini sehingga nanti bisa memberikan dampak yang positif kepada kita semua dan mungkin yang perlu diperhatikan juga untuk Pak Soleh, untuk Pak Soleh nanti karena ini juga melibatkan pegawai-pegawai yang lama, ini juga harus kolaborasi dengan pegawai-pegawai yang lama. Ya, tetap pegawai, eh, istilah Jawanya ya harus diuwongke ya. Para senior-senior harus diuwongke. Itu. Mungkin dari saya itu sekedar kritik dan saran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Rois. Matur nuwun Pak Pemuji, Bapak Pujiman, luar biasa tadi sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Soleh, nggih. Tentunya nanti menjadi penguat dan koreksi apabila ada hal-hal yang masih perlu dilakukan perbaikan, nggih. Terima kasih Pak Muhammad Soleh atas waktunya, juga Bapak Muslih, matur nuwun sangat atas kehadirannya di Zoom ini dan kami ucapkan selamat untuk melanjutkan kegiatan atau aktivitas yang lainnya dapat meninggalkan Zoom ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atas kami bisa bergabung, mudah-mudahan bermanfaat
dan Amin. Mas Amin, Muhammad amin, Soleh amin. bisa semakin meningkatkan peran KUA di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih atas bimbingannya. Amin. Nggih, matur Matur suwun nuwun, Pak nggih. Kepala, matur suwun. Kami sami, oke, Assalamualaikum. matur nuwun, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mohon izin Leh, Bapak. Nggih, Iya, nggih. Pak Soleh. Ya, Sukses selalu ya, Pak Soleh. ya, amin, amin. Pak Pujiman mau break dulu atau Ya, bagaimana saya langsung? izin break dulu sebentar ya. Nggih, 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 nggih. Ah, Monggo, monggo. Loh, Bu Aminah wis nenggon grup itu loh. Mbak Siapa Winda, kelompok 4? itu sudah masuk Mas, Mbak Windanya. Kalau mentornya ini OTW ini, bentar. Izin Mbak Ulfa. Enggak Pak, 3 ya Ini Pak. kami Pak penguji minta break dulu ya. Mungkin 5-10 menit ya. Oh, break dulu deh. Saya kira maju nggih Pak. Nanti kalau udah siap saya kabari lagi. Oh, nggih. Nggih Pak. Nggih, monggo Pak. Yang kelompok 3, Bapaknya minta istirahat dulu nggih, sebentar 5-10 menit. Berikutnya persiapan kelompok 3. Yang kelompok 4, Udah. yuk, kelompok 4 sudah masuk. Oke.